Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang jenius atau orang yang cerdas ya, atau orang yang pintar, kemudian pekerjaannya bagus, ahli di bidangnya, akan tetapi kalau dia bicara membuat hati orang sakit. Kalau dia komunikasi dengan orang lain, kita tidak enak, tidak nyaman ya. Nah, kenapa demikian? Untuk itu, apa yang salah dengannya ya? Nah, kali ini saya bakal bahas mengenai komunikasi intrapersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andika Kurnia. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin bahas mengenai komunikasi intrapersonal. Nah, sebelumnya saya udah bahas komunikasi interpersonal. Kalau seandainya komunikasi interpersonal itu komunikasi dengan orang lain atau dengan satu orang atau lebih seperti itu ya. Nah, sementara komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri kita sendiri ya. Nah, saudara, kenapa kita penting berkomunikasi dengan diri kita sendiri? Nah, ini poin pentingnya, saudara. Tujuan komunikasi salah satunya adalah mempengaruhi orang lain, menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan, pendapat, emosi ya kepada orang lain. Sementara komunikasi intrapersonal berarti menyampaikan pesan kepada diri kita sendiri. Untuk apa? Nah, saudara, apa tujuannya ya komunikasi intrapersonal ini ya bagi kita pribadi? Nah, apa tujuannya komunikasi intrapersonal itu bagi diri kita pribadi? Kenapa penting seperti itu ya? Nah, saudara, komunikasi intrapersonal salah satu tujuannya kita merubah perilaku ya. Salah satu tujuan komunikasi itu adalah kita ingin mempengaruhi ya perilaku seseorang. Kita ingin mempengaruhi seseorang supaya bertindak, supaya berperilaku, supaya mau mengerjakan apa yang kita sampaikan. Nah, sama kalau seandainya komunikasi intrapersonal itu ingin merubah diri kita sendiri. Nah, seperti saya katakan teman-teman semuanya, ada orang yang sekolahnya tinggi ya, pendidikan secara intelektual dia oke, dia aman ya, secara pergaulan dia aman, secara karir dia pun aman, secara pekerjaan pun dia aman. Akan tetapi ketika dia berbicara, ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak bisa efektif. Ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, akhirnya dia tidak bisa menjaga emosinya, ngomongnya, apalagi dia bos ya, sebuah pekerjaan, berbicaranya seenaknya, tidak pakai perasaan seperti itu. Nah, disinilah tujuan kita mengadakan komunikasi intrapersonal ya. Salah satu tujuan kita apa? Untuk mengubah diri, saudara. Nah, berbicara masalah untuk mengubah diri ya, dengan komunikasi intrapersonal kita bertanya, merenung ya, dalam kesendirian. Coba tanya, saudara, bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengetahui apa kekurangan kita. Kalau selama ini kita sering emosi ya, temperamen, dikit-dikit omong kita tidak bisa dijaga, dikit-dikit kita gampang tersinggung. Nah, caranya apa?
komunikasi intrapersonal. Caranya bagaimana? Saudara, sediakan waktu 10 sampai 20 menit per hari, saudara. Berpikirlah, merenunglah, ya, menyendirilah. Bertanyalah sama diri kita sendiri. Berpikir, merasakan, ya. Berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Saya kekurangannya apa? Ini yang pertama, saudara. Periksa dulu kekurangan kita itu apa. Kalau seandainya kita udah tahu kekurangan kita apa, nah baru kita pelan-pelan merubahnya. Nah, kedua, saudara, lakukan afirmasi, ya. Saya contohkan, ya. Mohon maaf, saya pribadi, saudara, awalnya saya orang yang temperamen, ya. Saya orangnya temperamen. Sejak saya kuliah S1, ya, sampai selesai S1, ya, saya masih temperamen. Nah, ketika saya udah selesai S1, saya mengajar, ya, mengajar guru, ya, di sebuah instansi pendidikan. Di situ saya sangat merasakan sekali, ya. Dikit-dikit saya naik emosi, dikit-dikit anak bermasalah saya naik emosinya. Saya berpikir, ya. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Saya berpikir sendiri, bertanya sama diri, kenapa saya seperti ini? Saya yakin, saudara, banyak orang yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, saudara, kebiasaan dari kecil yang ditanamkan oleh kedua orang tua. Mohon maaf, kita tidak menyalahkan orang tua, tapi keadaan lah yang seperti itu, ya. Dari kecil apa yang ditanamkan oleh orang tua kita nggak tahu. Apakah orang tua pendidikannya keras, ya, apakah orang tua sering menghardik kita, itu bakal berbekas kepada kita. Nah, ketika kita udah dewasa, kita bisa berpikir atau komunikasi intrapersonal, bisa bertanya dengan diri kita sendiri, apakah ini penting? Apakah ini salah? Apakah ini mesti saya lanjutkan? Nah, di saat itu, saudara, saya berpikir, kenapa saya bisa dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit naik darah, dikit-dikit emosi. Nah, makanya yang pertama, saya niat untuk mengubahnya. Nah, setiap saya mau keluar rumah setelah berpakaian, saya niatkan dalam hati, saya harus bisa mengubah diri, saya harus bisa menahan emosi. Nah, ini yang kedua, saudara, afirmasi. Kedua, cari kelemahan kita, ya. Yang pertama, cari kelemahan kita apa. Yang kedua, lakukan komunikasi intrapersonal. Bertanyalah sama diri sendiri, berpikirlah, merenunglah. Yang ketiga, berniat mengubahnya. Yang keempat, lakukan afirmasi, ya. Alhamdulillah, saudara, saya dari awal berniat, ya, tidak emosi sampai sekarang. Alhamdulillah, saya tidak emosi lagi, ya. Saya berniat, kemudian yang kedua tadi berniat, kemudian afirmasi. Afirmasinya sederhana. Saya pasti bisa menahan emosi. Saya pasti bisa menahan emosi. Lakukan ini, ucapkan ini berulang-ulang agar masuk ke alam kepikiran bawah sadar, saudara. Nah, bagi saudara yang baru datang di channel ini, ya, kalau saudara bingung, ragu apa itu alam pikiran bawah sadar, silakan cari di channel ini. Saya sudah bahas, ya, pikiran bawah sadar, biar saudara lebih paham cara mempraktekkan tips ini, ya. Nah, saudara, setelah kita afirmasi, ya, kemudian, nah, yang kelima, saya ulang, ya. Yang pertama tadi, saudara, cari tahu apa kekurangan kita. Yang kedua, lakukan komunikasi intrapersonal, bertanya dengan diri kita, bermenung, ya. Berpikirlah, gitu. Yang ketiga, berniat mengubahnya. Yang keempat, afirmasi. Yang kelima, ketika saudara lagi marah, ya, dia tidak akan semerta-merta bisa, saudara, butuh proses. Saya lebih kurang 1 semester, 6 bulan, ya. Memang agak lama, tapi bisa, ya, karena dari kecil emosi itu udah tertanam, ya. Jadi tidak segampang itu. Kalau saudara fokus selama 6 bulan, pasti bisa, ya. Saya bisa, saya udah coba, ya. Nah, saudara, setelah saudara afirmasi, ya, setiap hari afirmasi, katakan bahwa saya pasti bisa menahan emosi, saya pasti bisa menahan emosi, saya pasti bisa menahan emosi. Kapanpun saudara di atas motor, saya seperti itu, ya. Ketika dari rumah ke sekolah, ke tempat ngajar, ya, saya naik motor,
Saya pasti bisa, saya pasti bisa menahan emosi, saya pasti bisa menahan emosi, saya pasti bisa. Seperti itu terus menerus, saudara. Kapan ada waktu baca itu? Yang kelima, ketika kita emosi ya, nanti bakal ada ya, emosi apapun nanti, saya langsung istighfar, saudara. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian saya berhenti ya, duduk sebentar ya, saya duduk diem ya, saya istighfar. Baru saja emosi saya naiklah, saya langsung istighfar, saya duduk, saya langsung istighfar. Seperti itu terus menerus seperti itu. Ketika darah saya naik ya, anak-anak itu ya wajar ya, selama kita jadi guru ya, mengajar itu tidak mudah kan, banyak tingkah anak-anak itu, banyak yang nakal segala macamnya ya. Sebenarnya nggak nakal, tapi anak-anak emang seperti itu ya. Nah ketika emosi saya naik, saya istighfar, langsung duduk diem ya, istighfar, astagfirullah. Seperti itu, saudara. Nah tips yang saya lakukan ini ya, saya udah coba ke yang lain pun sama ya. Saudara mau pengen rubah apa ya? Nah makanya yang pertama saya katakan, kenali dulu kekurangan kita itu apa. Nah saudara, inilah tujuan kita, komunikasi intrapersonal. Apapun yang saudara rubah, apapun yang saudara biasakan, apapun kebiasaan yang ingin saudara rubah, lakukanlah salah satu dengan komunikasi interpersonal. Demikian saudara, selamat mencoba, semoga sukses. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar saudara mendapatkan video terupdate dari saya, info-info bisnis, info-info motivasi ya, info-info komunikasi. Demikian, semoga berkah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.